Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kepada beliau disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dzakara man dzakara wa ahabba man ahabba wa wa'ada man dzakara bil hayati thayyibah wa fil akhirati bi dukhulil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa mawala, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama. Yang kita hormati para pejabat pemerintahan, baik sipil, Polri maupun TNI yang hadir pada malam hari ini. Kita hormati juga para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya serta inayah kepada kita, yang dengan itulah kita bisa hadir, bisa berkumpul pada malam hari ini di tempat ini. Dan harapan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita malam hari ini mendatangkan berkah, mendatangkan rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah untuk kita semua dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya berzikirlah kalian kepada Allah akan zikir yang banyak, akan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, pasti kalian menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada orang-orang yang berzikir. Janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Wadhkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Allah menjamin pasti beruntung. Nah, para ulama mentafsirkan pengertian banyak itu berapa kira-kira, sehingga kita masuk dalam golongan orang-orang yang berzikir. Berbeda-beda pendapat ahli tafsir tentang pengertian banyak itu. Yang pertama, pendapat yang paling rendah. Kalau kita berzikir siang 700, malam 700, itu masuk dalam golongan banyak yang paling sedikit.
Banyak cuma paling rendah. Siang 700, malam 700. Kalau di bawah dari itu bisa berzikir siang 500, malam 500, ada masuk dalam ayat Allah tadi, kalian itu beruntung. Zikir 1000 sehari selama 24 jam, ada masuk dalam firman Allah, "Wadhkurullaha dzikran katsira", berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Bila zikir kita ada banyak, Allah akan menjamin kita dapat keberuntungan dunia dan jadi artinya minimal kita berzikir itu minimalnya ya 700 siang, 700 malam, atau digabung sehari semalam menjadi 1400 misalnya. Nah itu boleh kita menganggap sudah termasuk banyak dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam kitab Sa'adatul Darain tentang kategori banyak sedikit. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wazakiruna Allah katsiran wazakirat a'addallah lahum maghfiratan wa ajran 'azim." Orang-orang yang berzikir kepada Allah katsira, zikran katsira, zikir yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan, Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. A'addallah, sedikit kita bahas ini kalimat dalam orang belajar ilmu nahwu saraf. A'adda itu fi'il madhi, a'adda yu'iddu i'dadan, fi'il untuk masa lalu artinya. Tapi di sini dipakaikan Allah untuk masa akan datang. Siapa yang berzikir, laki-laki kah itu, perempuan kah, zikir yang banyak, a'addallah, Allah telah menyediakan. Nah, telah disediakan oleh Allah ampunan dan pahala yang besar. Ini menunjukkan bahwa kepastian dari Allah, kepastian. Jangan sampai kita meragukan itu. Makanya Allah bawa dengan kalimat a'addallah, Allah telah, ini sudah disediakan oleh Allah, sudah disediakan, bukan akan disediakan, bukan, telah disediakan. Ini menunjukkan kepastian bahwa orang yang berzikir tapi syaratnya katsira, banyak, Allah telah menyediakan ampunan dan ganjaran berpahala yang besar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, zikir itu ada terbagi 3. Satu, zikrul lisan, zikir di mulut, dan kalimat zikir itu mencakup setiap lafaz yang berhubungan dengan Allah. Di mulut berzikir disebut zikrul lisan. Yang kedua, zikrul qalbi, zikir hati. Mulutnya diam tapi hatinya berzikir. Ini lebih baik dari yang pertama. Yang paling baik yang ketiga, zikrul qalbi wal lisan, zikir hati dan mulut. Itu paling baik. Hatinya berzikir, mulutnya berzikir. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
Dari sekian banyak macam zikir, orang mengucap subhanallah bisa disebut berzikir karena ada Allahnya. Orang membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bisa disebut dia berzikir karena ada Allahnya. Orang membaca alhamdulillah bisa disebut zikir karena ada Allahnya. Orang mengucap Allahu Akbar bisa disebut zikir karena ada Allahnya. Orang membaca la haula wala quwata illa billah bisa disebut zikir. Jadi zikir sangat banyak. Namun Rasulullah SAW menyatakan afdalul zikri la ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Paling afdal zikir, pengertian afdal itu paling disukai Allah atau arti paling banyak pahalanya. Di antara sekian zikir itu adalah la ilaha illallah. Nah itu. Silahkan kita baca subhanallah, silahkan membaca alhamdulillah, silahkan membaca Allahu Akbar dalam sehari semalam. Tapi yang terbanyak diantaranya mesti la ilaha illallah. Karena ini zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat praktik-praktik amalia-amalia yang disusun oleh para ulama, para habaib. Contohnya Ratibul Haddad misalnya, itu kumpulan segala zikir. Ratibul Haddad ada Al-Qur'annya, ayat-ayat yang mulia, ada salawatnya, ada doanya, ada hamdalahnya, ada subhanallahnya, macam-macam dalam Ratibul Haddad itu. Tapi porsinya biasanya 3 kali. Giliran la ilaha illallah bisa 50 kali atau 100 kali. Itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita 24 jam kita mesti banyak berzikir kepada Allah dalam macam-macam bentuk zikir. Tapi yang paling kita perbanyak dari sekian itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ini kan ratibul atas, macam-macam di situ ada. La haula wala quwata illa billah, hasbi hasbunallah wa ni'mal wakil ada. Subhanallah bihamdihi. Tapi 3 kali. Begitu giliran la ilaha illallah 40 kali terbanyak. Karena itulah zikir yang disukai, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberi gambaran kepada kita zikir, macam-macam zikir kita amalkan. Salawat jangan ketinggalan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, sebagai bukti kita berterima kasih kepada Rasulullah. Baca salawat, namun porsi salawat jangan melebihi dari la ilaha illallah. Misalnya salawat sekian sehari, la ilaha illallah lebih dari itu. Diajari oleh ratib-ratib tadi mulia. Ratib tadi sudah mengajarkan kepada kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sangat banyak kalau kita mau membaca baik Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, apalagi perkataan para ulama, para aulia tentang fadilat, manfaat orang yang berzikir la ilaha illallah itu banyak gunanya. Yang paling penting dari sekalian manfaat itu zikir la ilaha illallah bagi orang yang istiqamah, bagi orang yang banyak membacanya. Yang paling diharapkan itu adalah kita bisa mengucapkannya ketika sakaratul maut. Kalau kita sedikit berzikir la ilaha illallah, ada akan bakal bisa waktu sakaratul maut itu mengucapkan. Maka Rasulullah telah menyatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi siapa yang akhir ucapannya dalam dunia la ilaha illallah, mati, dakhala jannah, dia masuk surga. Ujar ulama syarah hadis itu bi ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita? Ulama-ulama itu menjelaskan mesti sejak dini memperbanyak la ilaha illallah. Jadi punya 700 siang, 700 malam masuk dalam golongan yang banyak. 700 itu kan terlalu banyak waktu. 1000 itu 20 menit insya Allah contoh. 20 menit saja 1000. Kalau siang kita mau membuang sedikit waktu 20 menit, malam 20 menit 2000. Kan sampai sejam. Kita amalkan tiap hari mudawamah, masuk dalam golongan orang yang berzikir, yang banyak berzikir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi semua fadilat keutamaan zikir itu kita dapatkan apabila zikir kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar. Bila kita berzikir, kita sukses dunia akhirat. Bila kita berzikir, dapat ampunan dari Allah, pahala yang besar, macam-macam lah. Itu kalau zikir kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zikir ini tidak diterima oleh Allah, tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Kalau zikir kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, la tahtammu li qillatil amal wahtammu li qabuliha. Jangan kau risaukan sedikit banyaknya amal, tapi yang lebih penting kau pikirkan bagaimana supaya amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterimanya ini penting. Diterima. 10.000 kita membaca la ilaha illallah, kan ada arti kalau itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali kita membaca la ilaha illallah tapi diterima, itu luar biasa. Diterima. Banyak perlu, tapi diterima itu lebih perlu lagi. Jadi kita memaksa diri kita agar supaya banyak berzikir kepada Allah dan memaksa diri kita supaya bisa menjadikan zikir itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Al-Karim Allah mengajarkan doa, antara lain Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Tuhan mengajari kita doa, ya Tuhan, doa ini baca, Rabbana hai Tuhan kami taqabbal minna, terima amal ibadah dari kami. Maka dari terima Tuhan tidak ada jadi apa-apa. Maka kita masuk pegawai, anak masuk perusahaan, kita melamar sebaik-baik lamaran. Kalau ditolak mau apa? Jadi apa lamaran kita? Kan jadi apa-apa. Maka itu juga kita beramal, berzikir sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Kalau ditolak oleh Allah, ada jadi apa-apa. Jadi bagaimana cara supaya zikir ini la ilaha illallah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diterima oleh Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa ada beberapa syarat supaya la ilaha illallah itu diterima oleh Allah. Supaya diterima. Pertama, ayyakuna sahihan min haitsu nutsuhi. Itu la ilaha illallah sah sekira-kira dituturkan dengannya. Artinya huruf-huruf yang kita ucapkan la ilaha illallah itu betul-betul sesuai dengan aksara tajwidnya, tidak merubah akan makna-makna.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La tidak ilaha Tuhan illa kecuali Allah. La ilaha illallah. Jangan dirubah-ubah hurufnya, jangan diganti-ganti hurufnya, jangan ditambah dikurang hurufnya. Kalau kita keasikan membaca La ilaha illallah, kamu dengar La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. La ilaha itu malam artinya. Jadi kalau La ilaha illallah malam tiada Allah, La ilaha illallah malam tidak ada Allah. Apa itu? Pemulaannya mungkin Jepang. La ilaha illallah, La ilaha. Begini kalau asal timur, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha. Nah, La ilaha itu malam. Padahal La ilaha. Satu orang dijaga menunjuk min haitsu nutqu, dari sekira-kira menuturkan dengan ini. Kalau kita berzikir La ilaha illallah, kan diterima oleh Tuhan. Nampak Tuhan zikir apa namanya? Kan zikir. Satu itu yang kita perhatikan. Yang kedua dalam segi penuturan itu kita mesti hati-hati illallah. Illallah itu ada tasdid. La ilaha illallah. Kalau illa tasdid artinya kecuali. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nanti tasdidnya ini hilang, illallah artinya kepada Allah. Kata kecuali ini tiada Tuhan kepada Allah, tiada Tuhan kepada Allah. Allah harus mengenal zikir seperti itu. Ini orang keasikan juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasdidnya jadi hilang. Padahal la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan illallah. Nah kalau illallah kepada Allah, rusak artinya. Nah jadi syarat pertama zikir itu mesti sahihan, betul, benar min haitsu nutqu dari sekira-kira menuturkan dengannya. Jangan kita selama ini berzikir La ilaha illallah. Panjang handap itu pada jadi masalah. Asal menghandap jangan dipanjangkan. Menang panjang dihandap tidak apa-apa. Menghandap dipanjangkan menjadi masalah. Allah itu panjang. Ilah handap sedikit. Bisa disamakan ya Tom. La ilaha illallah, la ilaha ada jadi suara. Memindikkan yang panjang dalam kaidah tajwid, memindikkan yang panjang kan jadi masalah. Tapi kalau memanjangkan yang pindik ini merusak. Contohnya la ilaha itu pindik, la ilaha. Namun la ilaha itu rusak maknanya. Karena itu pindik dan dipanjangkan. Nah, kita yakinkan bahwa cara menuturkan kita akan la ilaha illallah itu sudah sahih, sudah sah. Jadi pertama itu. Yang kedua, bagaimana la ilaha illallah itu diterima oleh Allah? Sudah kita betul benar cara menuturkan tadi. Nah, lalu masuk ke dalam bab berikutnya ayyakuna dzakir mukhlisan lillahi ta'ala bidzikri. Orang yang berzikir ini dia ikhlas karena Allah dengan zikirnya itu. Ikhlas karena Allah. Allah menyatakan man amila amalan asyraka ma'i ghairi fa ana minhu bari. Setiap amal ibadah yang dilakukan hambaku, dia sekutukan aku dengan yang lain, aku berlepas dari Tuhan.
Jadi mutlak semata-mata la ilaha illallah yang kita ucapkan itu karena Allah, bukan karena Allah. Jangan karena yang lain-lainnya. Ini karena Allah. Kita berzikir dengan zikir la ilaha illallah itu karena Allah. Jadi para ulama membagi ikhlas itu ada tiga macam ikhlas. Kita masuk salah satunya sudah selamat. Satu, ikhlas tingkatan yang paling rendah. Dia berzikir la ilaha illallah karena menjunjung perintah Allah dan menuntut manfaat dunia dan akhirat kepada Allah. Jadi berzikir la ilaha illallah ini disuruh oleh Allah dan aku berharap aku selamat dunia akhirat. Nah, itu ikhlas yang paling rendah. Aku berzikir la ilaha illallah karena Allah, kemudian rezekiku luas, hutangku punah semua, dosaku diampuni Allah. Ini ikhlas. Masuk ikhlas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ikhlas yang lebih baik dari itu. Dia berzikir la ilaha illallah lintisari amrillah wa btighai akhirah fakat. Dia berzikir la ilaha illallah menjunjung perintah Allah dan mengharapkan kebahagiaan, kesenangan akhirat saja. Aku berzikir la ilaha illallah karena menjunjung perintah Allah dan aku berharap mati ke surga. Nah, sudah. Ini ikhlas yang nomor 2. Ikhlas yang paling tinggi adalah orang yang berzikir la ilaha illallah contohnya karena menjunjung perintah Allah wa liqalabi maradatillah dan mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling tinggi. Cuma ketiga-tiganya ini tadi masuk dalam ikhlas. Keluar dari 3 itu sudah ada ikhlas. Membaca zikir malamnya 10.000, mudahan hutang kepunahan, ada ikhlas. Ada ikhlas. Kenapa? Karena ada menjunjung perintah Allah dan hanya untuk urusan dunia. Malamnya aku berzikir la ilaha illallah 10.000, mudahan aku lulus ujian. Nah, itu ada masuk ikhlas juga. Jatahnya dia menjunjung perintah Allah, mudahan aku lulus ujian, selamat dunia akhirat. Nah, itu masuk ikhlas. Sedikit ini masalahnya. Nah, jadi apabila kita berzikir la ilaha illallah ikhlas, nah itu sudah 2. Ada syarat kabul, menuturkannya sudah benar dan niatnya pun sudah ikhlas, sudah benar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ayyakuna zakir hadirul qalb. Orang yang berzikir ini hadir hatinya. Nah, ini termasuk. Orang berzikir itu hatinya hadir. Hatinya hadir. Ini hatinya mau pada hadir. Kita nih, awak kita, tubuh kita di masjid. Tapi hati kita mau pada di masjid. Rasakan di masing-masing. Ini tubuh kita di masjid, di musala. Tapi hati kita belum tentu ada di musala. Bisa hati ada di kendaraan sana, bisa hati ada di rumah, bisa hati ada di pasar, bisa hati ada di kebun. Nah, hati kita belum tentu hadir. Nah, jadi begitu kita mengucap la ilaha illallah, hati kita ini mesti hadir. Artinya hadir apa? Mengucap la ilaha illallah 2. Nah,
Cuma, jadi kalau kita mengucap la ilaha illallah, tapi hati kita ini tidak ada la ilaha illallahnya, tidak ada terjemahnya, hati kita lalai. Inna Allah la yaqbalu min qalbin ghafil. Allah tidak menerima sesuatu pun dari hati yang lalai itu. Kalau kita berzikir mungkin 100 kali la ilaha illallah, ada 10 kali yang ingat hati kita kepada 10 itulah yang bermanfaat untuk kita. Sisanya itu hanya ya, mudah-mudahan besar Tuhan menunggu rahmatnya. Cuma karena Allah sudah menyatakan melalui hadis, Inna Allah la yaqbalu min qalbin ghafil. Allah tidak menerima daripada hati yang lalai. Jadi yang ketiga, hatinya ambil. Nah yang keempat, ayyakun az-zakir, bahwa orang yang berzikir itu mata'amuhu wa masyrabuhu wa malbasuhu wa mawdi'uhu halal. Nah, orang yang berzikir itu makanannya, minumannya, pakaiannya, tempatnya halal. Makanannya ada yang haram di perutnya, minumannya ada yang haram, pakaiannya ada yang haram, Allah masih belum berkenan menerima. Karena dijelaskan Rasulullah SAW, nah, man kana fi batnihi haram, siapa yang ada dalam perutnya ini haram, la yaqbalu Allahu minhu sarfan wa la 'adla. Allah tidak menerima ibadah sunat maupun yang wajib darinya. Nah, ini dalam tubuh kita ada barang-barang haram, tempat yang kita duduki tempat yang tidak halal. Nah, kita berzikir di sana kepada Allah, Allah akan memperdulikan zikir kita. Nah itu yang keempat. Yang kelima, ayyakun az-zakir yazkuru ba'da taubatin sahihah, bahwa orang yang berzikir itu, dia berzikir itu sesudah tobat yang benar. Jangan berzikir itu bertobat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah menyatakan Inna mayataqabbalu Allah minal muttaqin, bahwa Allah hanya menerima ibadah orang yang takwa. Ibadah orang yang takwa. Inna mayataqabbalu Allah minal muttaqin. Jadi sebelum berzikir hendaknya tobat kepada Allah. Tobat. Dia zikir. Dikisahkan dalam tafsir, dua anak Adam yang bernama Qabil lawan Habil, qarraba qurban, mereka berkorban kedua-duanya. Korban di waktu itu bukan hewan tapi gandum. Waktu zaman anak Nabi Adam. Dan waktu itu pun kalau korban itu diterima oleh Allah, langsung turun api dari langit menghanguskan, berarti diterima oleh Allah. Kalau korban kita itu kita letakkan di halaman rumah sampai esok tetap ada, berarti korban itu akan diterima oleh Allah. Itu zaman Nabi Adam. Jadi yang diterima itu langsung turun api dari langit membakar, berarti diterima. Nah, Qabil berkorban dan dia letakkan di halaman. Habil berkorban. Tahu-tahu Allah hanya menerima yang punya Habil. Allah hanya menerima yang punya Habil. Habil sampai esok hari tetap utuh dan dunia ada hangus. Ada diterima oleh Allah. Ada diterima. Ini selidiki kenapa Allah harus menerima punya Habil. Sedang punya Habil itu. Oh ternyata Habil ini ada punya sesuatu yang tidak baik di dalam hatinya terhadap yang sangatnya Habil. Ada dengki dalam hati. Karena hatinya ada dengki dengan saudaranya, maka korbannya itu kan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat Al-Quran menjelaskan innama hanya saja
Allah itu menerima ibadah minal muttaqin, dari orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hendak berzikir, istighfar, tobat juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita jadi orang takwa dulu. Bila kita jadi orang takwa, nah zikir kita ini ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, syarat zikir kita diterima oleh Allah, la yulhi an faraidillah, bahwa jangan sampai zikir itu melalaikan daripada keperluan, kewajiban kita. Ini berzikir hadis riwayat, anak kada keungkusi, ini kada keungkusi lagi. Kalau sejadah hidup seharian semalaman, kayak apa anak beli makan, kayak apa anak beli hidup. Kewajiban ini menafkahi anak, menafkahi ini kada tahu berzikir di dalam kamar. Hari Tuhan menerima itu. Kenapa melalaikan keperluan ini? Nah, jadi 6 syarat itu bila kita berzikir ditambah satu banyak, Allah berjanji memberikan kesuksesan kepada kita dunia akhirat, ditambah lagi ampunan dosa dan pahala yang besar. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik hidayah agar kita menjadi orang-orang yang pandai dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri pengajian pada malam hari ini, permintaan Ustaz Haji Muhammad Suyuti tadi kepada kita, bahwa kita mengijazahkan kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini rati berhadat, sebagaimana mengijazahkan kepada kami ayah kami sendiri Haji Ahmad Muni, dari guru beliau Syekh Muhammad Amin Al-Khudri, sampai seterusnya kepada pengarang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahibul Ratib. Yang mudah-mudahan dapat diamalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.